Kalau di luar yang dia paling barat nih. Ku menangis, menangis karena rindu. Ku bersedih, bersedih karena rindu. Ku berduka, duka karena rindu. Ku merana karena rindu. Mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, oh nabiku. Oh, ganti saya dengan salawat. Salatullah, salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salatullah, salamullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek jawab kesempat. Jawab. Cakep gitu ya. Ulang. Nenek jawab kesempat. Cakep ya. Cakepnya alhamdulillah kami malamnya kami jawab salamnya kurang kompak. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam ibu-ibu suaminya Allah berikan keberkahan umurnya. Amin. Allah tambah usaha milik dan rezekinya. Amin. Allah tambah rezekinya. Amin. Allah tambah istrinya. Amin. Mama di dalam ada dingin. Memang apa Bu setuju nggak Bu? Enggak, bapak juga Pak. Kalau saya belum siap katanya. Kita doain tapi doanya mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin ya Allah. Bapak-bapaknya dan juga ibu-ibunya khususnya saya doain mudah-mudahan pulang dari majelis ini, pengajian maulid ini pulangnya utamakan lunasin. Aminnya. Memang utangnya gede apa Bu? Mudah-mudahan pulang dari sini membeli 2 kalung. Percaya banyak bentor. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana min tafriqi hadhal hidayah musalliyan 'ala nabi Mustafa wa 'ala alihi
kasar pantat kuning. Kalau udah pantat kuning lewat tuh, nongkrong di WC di ayam ada kacanya dicampur lagi. Kalau udah covid parah, nyentuh covid 3 kali cuma disentuh lagi. Alhamdulillah, amin. Ada yang ngakak bener. Alhamdulillah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barang siapa yang suatu tempat
masjid ya ataupun rumah yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal makan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat ke tempat tersebut untuk apa? Minta ampun kepada yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari saya. Wah, kan kalau doa belakangan ya kan? Ya itu doa biar kita berkah ilmu kita insyaallah ya Rabbal. Para hadirin jamaah rahmatullah, ini acara maulid yang luar biasa. Kenapa sih beliau yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kita peringati acara maulidnya? Karena beliau merupakan manusia yang begitu mulia, beliau merupakan manusia yang begitu agung. Bahkan sebelum beliau dilahirkan, masih dalam kandungan ibunya, beliau sudah Allah tunjukkan keagungan dan kemuliaan. Siapa nama ibunya Nabi? Siti Sayyidatuna Aminah. Ketika beliau Allah Subhanahu wa taala berikan kandungan Nabi Muhammad ada dalam kandungan Sayyidatul Fatimah maaf Aminah, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan itu Sayyidatul Aminah enggak merasa yang namanya beban. Di kandungan ibu orang sini mana beda sama Aminah orang sini. Aminah orang sini kita baru sebulan, ada yang pernah kayak lihat nasi dikit, ada yang pernah lihat matahari bawahnya, ada yang pernah bau basah, bagi kita enak, bagi kita bau ada lagi yang enak sama laki sendiri, ada gitu ada. Ya betul, saya ngerasain juga itu. Masya Allah ya. Itu saya lagi ngandung juga sama kayak gitu. Ya, padahal itu perbuatan sekali. Sini ya, lagi di sini Mas Muhammad ya. Silakan. Ya mudah-mudahan sampai tujuan. Iya itu sama suaminya sendiri. Dideketin suaminya pulang dari kerjaan. Assalamualaikum mama. Cuma saya belum pernah nemu orang nyedek emaknya masih belum pernah. Bapak di bulan Assalamualaikum mama ada 1 juta. Kagak ada. Kalau ada kayak gitu kira-kira pernikahannya nambah lagi. Ya mudah-mudahan itu dia. Ya, itu perbedaan kita sama Nabi yang ketika dalam kandungan saja sudah Allah berikan kemuliaan dalam kandungan. Enggak ngerasain yang namanya kita, enggak ngerasain yang namanya lelah itu mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dilahirkan, Allah kirimkan malaikat Jibril sebagai dokter untuk membantu persalinan. Tuhan, kalau kita di sini gimana? Bidang. Rasul ketika mau dilahirkan itu Allah Subhanahu wa taala tutupi yang namanya kandungan ibunya dengan kain yang putih, kemudian Rasul lahir dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang sini. Orang sini kadang yang apa? Lahir ada yang disebut nyungsar. Beda nyungsar kan repot ya, Bu. Aku kakinya di luar atau yang indah ketinggalan. Beda. Masya Allah. Itu baru sebelum dilahirkan Rasul sampai lahirnya Rasul. Bahkan ya makanya Rasul itu disebut kita harus memperingati kelahirannya. Beliau sendiri pun memuliakan kelahirannya dengan banyak berpuasa. Hari lahir Rasul, hari Rabu. Makanya disunahkan kita untuk berpuasa di hari Rasul memuliakan kita sih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan kelahiran beliau. Kapan? Yaitu ketika kita sebut dengan tahun gajah. Luar biasa
Rasul ketika ingin melahirkan itu yang namanya api majusi yang selama ini belum pernah padam. Rasul mau dilahirkan, Allah buktikan kemuliaan Rasul sehingga api tersebut menjadi padam. Begitu juga yang namanya berhala besar, kuil-kuil besar yang ditempatkan untuk ibadah-ibadah orang kafir itu lumpuh karena ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka ini panitia tuh ada temanya. Mari teladani akhlak Rasulullah sebagai di segala aspek. Subhanallah, kalau kita mau mengikuti teladan Rasulullah itu luar biasa, akhlak beliau begitu mulia di semua bidang, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Maka dengan itu saya menjadikan sebuah tema dalam kesempatan hari ini, yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang Nabi Muhammad adalah Nabi yang Kita dulu terluang, saya mau terluang, jangan baik-baik. Nabi Muhammad Nabi yang cukup sampai situ terapa? Mari kita beset, kita kotek atau terapa Nabi ternyata terpilih bisa jadi. Nabi yang pertama yaitu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Luar biasa, Indonesia ada aja beberapa tahun yang lalu ada orang yang ngaku sebagai nabi. Namanya penting bagus. Namanya apa? Musaddiq. Ada lagi yang ngaku nabi, namanya penting bagus. Namanya Tukimin. Oh, nabi kita bagus kalau berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Kagak pantas bener kalau juga kagak enak, tapi Nabi kita luar biasa enak didengarnya selawatannya. Makanya ibu-ibu ada pengajian, ada yang disolat, ada yang tinggal selawat, luar biasa. Enggak mau kalah Depok, kota kita ada juga yang Nabi. Namanya apa? Siapa namanya? Musaddiq. Musaddiq itu ternyata orang Depok, Tanah Baru. Pelatih bulu tangkis ngaku dapat wahyu di Gunung Bundar Bogor. Setahu saya dari Bogor orang bukan dapat wahyu, dapat apa? Dapat Bogor. Ini mah ngaku dapat wahyu, namun bilang mendetik. Tapi bingung-bingungnya bagus. Ada aja yang ngikutin. Makanya kita perkuatnya kita, keturunan kita. Jangan sampai kita anak-anak kita ngikut maulidan dari segala, ikut pengajian dari ternyata udah gedenya itu aliran-aliran macam-macam. Sekarang makan udah banyak aliran dari Indonesia, aliran bermacam-macam di Indonesia. Cuma saya satu pesan, jangan sampai ngedeketin aku aliran ini, sebab ini aliran bisa membuat orang meninggal dunia. Apa bu? Aliran listrik. Iya, setrum kencang kita. Masya Allah, itu orang ada kayak ngaku Nabi, gak mau kalah. Ngaku Nabi udah, ngaku Rasul udah. Di Indonesia yang gak mau kalah. Namanya dia siapa? Lia Aminuddin, Lia Edan. Dia ngaku sebagai malaikat. Naudzubillah min. Itu luar biasanya polisi Indonesia telah menangkap malaikat. Masya Allah, bukan hanya koruptor dan penjahat malaikat ditangkap. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti ada malaikat yang berikutnya ditangkap. Malaikat apa? Malaikat Israel. Kalau malaikat Israel tertangkap, urusannya ada berita di TV. Diberitakan hari ini tertangkap malaikat Israel. Oleh karena itu, untuk pencabutan nyawa manusia ditunda. Padahal yang namanya mati itu nggak bisa dimundurkan ataupun dimajukan.
jangan sampai nih kita ya penerus-penerusnya anak-anak kita dididik dengan baik, jangan sampai mau ya dibohongi dengan hal-hal yang macam-macam. Maka itu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, di antara kita berbanyak salawat kepada Nabi. Yuk kita salawat dulu. Nabi Madro ini Madro mereknya apa ya? Nah, mereknya apa? Wadimor. Ya, kita salawat dulu agar semakin berkah tempat ini, semuanya kita ikut salawat. Ini salawat yang dulu kita niatkan untuk diri kita sendiri dan juga para saudara-saudara kita, wabil khusus saudara kita yang sedang melanda musibah di Maluku, Cianjur, ada juga di Maluku, Semarang, pokoknya dari seluruh Indonesia seluruhnya. Maka mudah-mudahan dengan membacaan yang namanya salawat yang dulu ini Allah Subhanahu Wa Taala angkat daripada musibah di Indonesia ini. Maka penyakitnya yang ada dalam tubuh kita dan juga keluarga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil quruni wa dawaiha wa afiyatin Dengan ketampanan Yusuf bahkan bisa membuat orang jadi gagal fokus. Nabi Yusuf lewat ibu-ibu lagi ngupasin bawang, lagi ngupasin buah dalam kisahnya. Itu faqata'na aydiyahum. Kemudian tangannya yang akan terpotong karena ketampanan Nabi Yusuf. Tapi ternyata Syekh Jabir Al-Baghdadi mengatakan Rasul itu tampanannya luar biasa. Nabi Yusuf itu baru satu husni, setengah daripada ketampanan Nabi Muhammad SAW. Kalau sama-sama kadang kita baca maulidnya, anta syamsun anta badru
itu bagaikan bulan purnama yang di bulan bulan. Kegandengan dan ketampan Nabi Muhammad itu setengah dari bulan tersebut itu diberikan seluruhnya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengahnya itu diberikan siapa? Setengahnya itu separuhnya lagi. Seperempatnya diberikan kepada tampaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, seperempatnya lagi mana bisa? Ini seperempatnya lagi diberikan kepada seluruh umat manusia, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya setiap nampaknya kita ada yang ada cemong dikit ada yang lengkap dikit ada yang kurang pas ada. Ini maka itu seperempatnya dari seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sampai hari kiamat nanti diberikan bagi-bagi tidak dikit. Maka luar biasa ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tidak diperlihatkan di dunia, melainkan nanti diperlihatkannya ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk surga langsung bisa mencium tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa dengan wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh yang berkumpul di sini termasuk orang yang mencintai dan dicintai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ketambahan Nabi Muhammad SAW. Tadi bagaikan Nabi Yusuf yang membuat orang jadi gagal fokus. Kira-kira ada nggak orang sini yang dengan ketambahannya membuat ibu jadi gagal fokus? Ibu-ibu lagi ketemu di rumah, genteng yang namanya pakaian ada orang gagal fokus bukan hiburan yang diganggu ibu bukan hiburan. Ada yang jadi apa? Ada berarti ketambahan sama nih sama orang saya. Orang saya mana? Saya orang dia. Nah, maka dari itu ini merupakan suatu kemuliaan Nabi, di antaranya adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang pertama dulu dia ingat Nabi yang kedua Nabi yang ketiga Nabi yang ketiga adalah Nabi yang teralim. Berapa bu? Apa Nabi? Paling berilmu. Dikisahkan sejarah Al-Baghdadi mengatakan ya dalam surat Al-Kahfi itu ada kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Itu luar biasa keilmuan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Tapi keilmuan tersebut ketika digabungkan bahkan lebih dari itu, itulah kemuliaan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa. Kalau kita mau menjadi sebagai umat Nabi, maka harus mau menuntut ilmu. Kalau ilmu faedah ala kulli muslimin ayat muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Untuk ilmu ilmu ini dan lagi. Tuntut ilmu dari hitung sampai ke dalam lagi. Apa itu? Dari Allah sampai ke dalam lagi mana? Di kuburan. Di kuburan itu berapa kita? Ada yang gitu? Ada Allah. Kalau kita uang lagi luar biasanya. Bahkan itu menurut dokter kalau kata kita Nabi Muhammad itu lahirnya tadi beda ya, nggak mungkin kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita menuntut ilmu wajib seluruhnya. Didik anak-anak kita. Di sini ada pengajian ya. Pengajian bu, anak-anak ada. Nah pengajian jadi aturan kita jalan jangan lakukan ini. Karena ada kisahnya bahwa orang yang tidak punya ilmu, jangankan orang lain, diri sendiri juga direpotin apalagi orang lain. Ada kisahnya. Ini orang ya, para penjahat, orang-orang perampok, para pemabuk mau taubat. Ini diketuai sama ketuanya. Bro,
Terus ya cuman saya gini Ustaz, saya belum bisa sholat, ajaran saya dulu begini nih. Ini perawanan beberapa orang selain ada tidak ada seorang, masya Allah 200 orang, maaf tidak bisa sholat. Udah tidak. Kalau memang diajar dulu, ini waktunya waktu maghrib, keburu habis waktunya. Daripada nanti keburu habis waktunya, mendingan sholatnya ikutin aja. Ikutin Ustaz. Oh, jadi semua gerakan tersebut itu sholat. Iya. Itu kan. Udah siap. Lagi untuk teman-temannya, baik jangan lupa kali itu Ustaz. Dulu bisa guru sholat, saya yakin saya dulu. Bila disuruh, bagaimana bisa memakai Anda? Saya Ustaz, masa yang ajar Ustaz, yang jadi imam geraknya Ustaz, yang kemarin juga Ustaz itu malu saya. Ini satu pikirnya enggak pastinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Berapa? Bukan sholat malah takbiran. Terus sini. Koma bukan takbiran. Yang ada di sini rame, bukan orang pada sholat kepada di masjid. Kacau. Udah akhirnya Ustaznya juga yang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ustaz ini belakang. Bikin sok. Sok apa? Sok rumput atau sok apa? Itu mah sok makanan. Sok dari saat sholat ya. Sudah siapa semuanya siapa? Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Memang sholat di sini kira-kira gitu ya? Ustaznya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ar-Rahmanirrahim. Allah. Gitu Pak kira-kira. Ya Allah. Itu dipimpin juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ini salatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 200 orang kayak gitu ramai masjid. Akhirnya Ustaz nengok ke kafe. Jangan begitu. Ikutin jangan kayak gitu. Bukan gitu salatnya. Bukan gitu salatnya. Tengah jadi gitu. Tengah jadi. Ustaz bingung. Mana gitu bingung. Ustaz semua dan maksudnya lari ke provider. Akhirnya enggak ada. Mana ini dibubukin 200 orang pingsan itu urusannya. Lari lagi kebelet pengen buang air. Ustaznya, masih juga. Ustaznya akhirnya gimana? Kebelet tahan lagi. Ustaznya akhirnya nongkrong. Dilihatin, Ustaznya nongkrong. Kita nongkrong juga. Ustaznya buka sana juga. Ustaznya BAB juga. Akhirnya bukan sholat berjamaah malah jadi berak berjamaah karena tidak tahu Masya Allah, jangan sampai mati ajari bapak Masya Allah. Ini anak kita luar biasa, kecil tidak ada yang masih bagus ya. Mereka ini boleh bocah-bocah kecil nggak apa-apa ke masjid, tapi tolong dibimbing sama orang tuanya. Jangan sampai itu bocah lari-larian nggak dibimbing sama orang tuanya. Kadang kan mak bapaknya, bapak, kamu nih, tuh, itu, masjid, ngaji sama mak, aku kata cinta, ya,
bimbing anak-anak kita, agar mereka memang mau meneruskan perjuangan Islam. Jangan sampai nanti anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang bodoh. Repot juga orang yang bodoh. Ya. Ada orang pergi haji, bang haji atau pak haji, pak haji lagi ngeliatin biar kita hormat. Ditengok orang haji, haji ngapain? Ini saya mau hormat terus. Ya mana ya? Saya nggak tahu cara lawannya. Ini orang Arab. Ya, gampang bahasa Arab. Kamu bisa mengaji bahasa Arab, bahasa sehari-hari Pak Haji. Maksudnya Pak Haji nanti yang sholat bahasa Arab. Udah santai bahasa Arab yang penting bahasa Arab. Ini bodoh tapi kayak gitu. Akhirnya dia manggil bukan orang. Kalau orang Arab ada dua dipanggilnya Syekh. Ya Syekh, usolli. Tunjuk di korma. Saya bingung. Mana ini maksudnya? Orang Indonesia di korma usolli. Cuma kalau namanya orang Arab mungkin paham baik itu korma kali. Berapa nih? Nih orang Arab ngomong bisa bahasa Indonesia dikit. Kata orang Arab, Indonesia, kam kilo? Kilonya enggak. Kam kilo katanya. Akhirnya dijawab sama Abang Haji orang Indonesia. Syekh, arba'at raka'atin. Masya Allah. Ini gimana orang Arab ini? Saya mau ngiwain korban 3 rakaat. Saya ngiwain korban 3 rakaat. Oh, nanti masuk 3 kilo kali 3 kilo. Diwakil namanya. Orang Arab naik ke timbangan. Karena timbangan ada beban, akhirnya terjadi timbangan mundur. Orang Indonesia berapa lagi? Syekh, mustaqbilal kiblah. Maksudnya timbangannya lurusin atau pengin. Mustaqbilal kiblah. Akhirnya keselan orang Arab. Indonesia, ada an-na'malillahi ta'ala, Allahu Akbar. Akhirnya bukan dibor mau berantem tuh. Karena nggak ada ilmunya, Masya Allah. Ya, luar biasa nih. Kita ada pengajian di sini. Hadirin ibu sekalian. Nah, itulah yang kedua, berarti Rasul mengajak kita agar kita mau menuntut ilmu. Menuntut ilmu nggak ada batasnya. Tadi dari awal kita lahir ke alam dunia sampai nanti itu, emangnya kalau orang baik bisa nuntut ilmu? Bisa gak Pak? Bisa. Baik, kalau menuntut ilmu gimana caranya dia lapar manggil orang tua? Nangisnya, nangis, datang temannya sambil baca salam. Mantu punya senjata aku Pak. Itu kalau dikasih ke bocah, ke orang tuh langsung dia mulek. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jam 10 malam bocahnya nangis. Keluar nangis senjata ampunya mulek aja. Jam 2 malam dia orang itu luar biasanya ya. Nabi sampai mengajarkan kita untuk kita menuntut ilmu. Yang keempat, itu lagi dari awal. Yang pertama tadi terakhir. Yang kedua tertambat terkadang. Yang ketiga yang keempat, Rasul termulia akhlaknya. Abu termulia akhlaknya. Innama bu'ithu illa makarim akhlak. Aku diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Maka wajar dan luar biasa kalau kita ingin meniru tauladan beliau dimanapun kita berada, akhlak pasti dijunjung tinggi. Kita pasti dihargai. Rasul luar biasanya, suatu saat Rasul pulang ke rumah, ngomong ke istrinya, wahai istriku,
Ini wahai sahabat, ada yang tiap hari langganan saya di sini kemana ya? Masya Allah Rasul, itu dengar kabar dia sedang sakit, orang kafir tersebut sedang sakit. Apa harap Rasul buru-buru balik ke rumah, ngambil bekal untuk menengoki orang yang sakit tersebut. Akhirnya Rasul ke rumah orang kafir tersebut. Dia kata Rasul, Misi siapa? Muhammad mana? Ini orang sakit masih galak. Dia serangga tangan kecoh. Masuk. Masya Allah, itu orang kafir tersebut bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku kondisi sekarang ini sedang sakit. Aku tidak berdaya apapun. Kalau kau ingin membalasku, silahkan. Aku tidak berdaya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Silahkan wahai Muhammad. Apa yang terjadi? Rasul memberikan makanan untuk beliau. Wahai saudaraku, aku kesini untuk menengokmu. Aku mendengar kabar kau sedang sakit. Ini untukmu. Berlinang air matanya menangis begitu saja. Kafir tersebut bilang kepada Rasul,